Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang faktor-faktor apa saja kah yang menyebabkan presiden itu merombak kabinetnya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan sejumlah kabinet merah putih di Istana Negara pada sore hari ini. Perombakan itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi. Pengumuman perombakan kabinet merah putih disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi sebelumnya, pemirsa. Adapun menteri yang telah dirombak yaitu diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Presiden 5 juga orang barusan itu ya. saja sudah melantik langsung menteri baru pada sore hari tadi di Istana Negara. Dan selain merombak 5 menteri, pemirsa, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh. Perombakan kabinet ini dilakukan di tengah gonjang-ganjing politik pasca kerusuhan di sejumlah wilayah. Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah perombakan dalam Menteri Kabinet Merah Putih. Kita akan langsung membahasnya, pemirsa, bersama dengan pengamat politik sudah hadir di secara sambungan virtual, Bang Henry Satrio. Bang Hensa, selamat sore. Selamat sore, Agita. Bang Hensa, banyak sekali yang mengkaitkan reshuffle pada hari ini erat kaitannya dengan insiden ataupun peristiwa demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang terjadi selama beberapa Kemarin. pekan terakhir. Apakah Bang Hensa juga melihat hal demikian atau apa sebenarnya pemicunya menurut Anda? Ya, kalau pemicunya pasti akan banyak, Agita. Dan kita tidak bisa menafikan kejadian 25-28 Agustus lalu adalah salah satu yang memantik gitu ya. Kenapa saya katakan bisa menjadi salah satu? Karena kan kalau kita lihat Kementerian Koperasi sangat mungkin bukan berkaitan dengan 25 dan 28 Agustus. Kemudian juga tentang migran, pekerja migran, itu juga bukan 25-28 Agustus. Sementara Kementerian Keuangan bisa jadi iya karena ada penyerangan pada rumah Bu Sri Mulyani, tapi juga bisa bukan demikian karena memang sudah lama desas-desus Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan akan diganti. Nah, jadi intinya memang banyak trigger yang membuat reshuffle ini dilakukan, tapi menurut saya secara momen Pak Prabowo sudah tepat lah melakukan pergantian-pergantian itu. Ya, jadi nggak cuma faktor demo kemarin ya, tapi mungkin ada banyak faktor gitu. Kalau misalnya demo kemarin kan mungkin eh, apa ya, secara spontan gitu. Sedangkan kalau pergantian menteri itu nggak boleh spontan, tapi butuh perencanaan yang baik. Nggak asal kok ada demo langsung diganti, ada masalah langsung diganti, nggak bisa seperti itu. Tapi butuh perencanaan yang baik. Nggak asal ganti menteri, nggak asal ganti pekerja dan sebagainya. Tapi harus ada perencanaannya. Maka kita mungkin bisa mengaitkan salah satu faktornya, tapi tidak bisa menyimpulkan bahwa itu hanyalah satu-satunya faktor gitu ya, gara-gara demo kemarin gitu ya. Jadi ini mungkin sudah direncanakan, tapi karena momennya sudah tepat gitu ya, jadi sekali aja diganti gitu mungkin bersamaan ya. Pemuda dan Olahraga sangat mungkin juga terkait dengan 25-28 Agustus, apalagi Menko Polkam ya, itu juga sangat mungkin terkait dengan 25-28 Agustus. Tapi gini, Agita, bila kita mengkaitkan itu dengan 25 dan 28 Agustus, so artinya kita akan melihat ada beberapa reshuffle lagi ke depan, gitu, bukan hanya hari ini, gitu, Oke. Agita. Oke, oh, Dan menarik. Ya. ini adalah salah satu ciri khasnya Pak Prabowo nih, Agita. Jadi Pak Prabowo itu nampaknya kalau orang banyak tahu tentang reshuffle, dia ngomongin jadi gosip publik malah nggak jadi. Tapi kalau orang nggak tahu malah jadi nih seperti hari ini, Agita. Oke, menarik Bang Hensa ketika mengatakan Jadi kalau memang tiba-tiba ada ya. hubungannya dengan peristiwa aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa, artinya mungkin akan ada reshuffle, tapi kita masih menantikan. Tapi berkaitan dengan hari ini, artinya selain pemantiknya adalah aksi unjuk rasa, ada faktor-faktor lain. Artinya apakah ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan hari inilah yang kemudian dipilih untuk reshuffle dilakukan oleh Presiden?
Kalau menurut saya sangat mungkin hal itu terjadi ya, terutama dari sisi Kementerian Keuangan ya. Menteri Keuangan ini kan sudah lama didesas-desuskan akan diganti. Jadi artinya Pak Prabowo mungkin sudah mempersiapkan Purbaya sejak lama. Eh, karena sempat pada saat pembacaan nota keuangan tanggal 15 Agustus lalu, saya sempat menangkap sinyal Pak Prabowo saling tunjuk-tunjukkan tuh dengan Purbaya. Jadi seperti nanti kita ngomong ya. Nah itu nanti TV One kalau bisa cek ada footage-nya itu akan terlihat pada saat pembicaraan Pak Prabowo sebelumnya. bersalaman dengan kepala lembaga negara atau ketua lembaga negara, itu beliau sempat melakukan sinyal seperti nanti kita ngomong ya gitu kira-kira. Nah Udah tapi ngobrol kalau yang dulu lain-lain berarti. menurut saya pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya seperti naiknya Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi itu kan juga sudah didesas-desuskan atau sudah digosipkan lama tuh kita. Jadi bukan hal yang mengagetkan juga sebetulnya. Oke, baik. Artinya sudah ada dipersiapkan begitu ya bisa dikatakan. Tapi berbicara mengenai kinerja Bang Hensa, ini ada Menko Polhukam yang kemudian di-reshuffle, ada Menteri Keuangan, Menteri Gitu ya. Koperasi, Menteri P2MI, kemudian Menpora. Berbicara Udah, jadi masalah kinerja gitu ya, itu yang menjadi pertanyaan, apakah ketika diganti kinerjanya akan semakin baik gitu, atau kalau diganti malah semakin buruk. Nah kalau semakin baik itu malah bagus kan, jadi kita bisa merasakan adanya peningkatan. Tapi kalau habis diganti itu kualitasnya makin menurun, kinerjanya turun dan sebagainya, maka efeknya akan jadi negatif. Ya ini yang jadi pertanyaan, apakah penggantian atau reshuffle ini itu membawa dampak positif atau dampak yang negatif kepada negara Indonesia ini ya. masing-masing kementerian ini, bagaimana mungkin evaluasi secara singkat begitu ya Bang Hensa? Oke, kalau Kementerian Pekerja Migran itu kan ada beberapa yang memang kontroversial. Yang pertama pada saat meminta pemuda di Indonesia atau remaja di Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah foto yang menghebohkan kemarin bersama bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang tertangkap bermain mahjong dengan salah satu pengusaha ya. Nah kalau Kementerian Koperasi saya rasa ini adalah flagshipnya Pak Prabowo, dan secara politik memang tidak menguntungkan kalau sebuah program flagship ini dikerjakan oleh orang yang tidak terlalu dekat dengan Pak Prabowo. Sementara Ferry Juliantono terkenal loyalis Pak Prabowo ya. Kalau Menko Polhukam memang kejadiannya sangat dekat dengan 25-28 Agustus, demikian pula dengan Menpora. Mungkin dianggap kurang bisa berkomunikasi dengan para pemuda, para remaja yang kemarin juga ikut serta terjun dalam demonstrasi 25-28 Agustus. Sementara Pak Purbaya, itu tadi saya sudah sempat menyampaikan ya, Pak Prabowo sempat dalam sebuah event kenegaraan itu sempat memberikan kode untuk berbicara empat mata antara dia dan Pak Purbaya. Tapi memang Menteri Keuangan ini kan saat ini mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa Agita. Dalam ilmu tata negara, fiskal itu kalau morat-marit biasanya yang bisa menutupi fiskal itu ada dua, yang pungutan atau hutang. Nah selama ini pemerintah, terutama pemerintahan Pak Jokowi kan mengandalkan hutang. Mungkin diharapkan oleh Pak Prabowo kali ini Purbaya bisa memberikan solusi dengan di luar hal itu, yang atau lebih kreatif lah dibandingkan hanya dengan hutang atau pungutan, karena pungutan membuat rakyat marah. Artinya membuat pajak rakyat marah itu kemarin. sudah terjadi demonstrasi besar-besaran di beberapa daerah, bahkan tentang penolakan rakyat terhadap kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dikenakan oleh beberapa kepala daerah gitu kira-kira. Agita. Jadi ya ini apa ya, Kementerian Keuangan yang baru itu ya kasihan sekarang lagi susah-susahnya, lagi banyak masalahnya, tiba-tiba harus menerima beban seperti itu. Jadi kan belum selesai nih dari yang kementerian yang lama nih, dari yang kemarin. Ya, jadi kementerian yang baru ini itu menghadapi banyak masalah yang sangat besar. Ya jadi dia nggak langsung apa ya, nggak ada pembelajaran dulu, tapi saat menerima jabatannya langsung menghadapi masalah yang besar. Gitu ya, tentang tadi ekonomi yang lesu, ya masalah kebutuhan fiskal tadi, tentang keuangan negara yang harusnya antara hutang atau pungutan gitu. Kalau misalnya hutang nanti semakin bebannya makin besar ya, karena kita hutangnya juga udah besar juga dari periode kemarin ya, masih apa ya, jadi masalah. Kalau misalnya pakai cara pungutan ya kemarin itu ya warga yang akan dikorbankan dengan naiknya pajak dan sebagainya, sehingga ya itu pilihannya mana nih mau dikorbankan, apakah hutang atau ke masalah pungutan. Kalau misalnya ada alternatif lain mungkin itu bisa dipilih gitu ya dari Kementerian Keuangan ini yang baru. Kementerian Haji kan memang amanat undang-undang ya, jadi wajar lah itu nggak ada polemiknya. Oke, di luar dari Kementerian Haji, Bang Hensa, tapi berbicara tadi mengenai 5 kementerian yang tadi sudah di-reshuffle dan menterinya ini sudah diganti. Dari kinerja ini kan sebenarnya technically mereka baru menjabat sekitar 11 bulan begitu ya Bang Hensa. Apakah ini waktu yang terbilang cukup cepat untuk melakukan reshuffle di saat ini? Atau sebenarnya memang karena sesuatu yang sangat urgent sehingga mendorong harus sekarang, sekalipun kinerjanya baru Ya, 11 bulan? darurat atau udah ada perencanaan gitu ya. Enggak Agita, Pak Prabowo sebelumnya saat bertemu dengan para pemimpin redaksi, termasuk pemimpin redaksi TV One, Bang Lalumara waktu itu, beliau mengatakan nilai kabinetnya saat itu adalah 6.
Nah, tentunya beliau ingin ada peningkatan terhadap kinerja kabinet, kinerja pemerintahannya. Dalam ilmu sepak bola saja, bila terjadi kebuntuan dalam serangan atau pertahanan, pasti akan ada pergantian pemain. Nah, sama. Bila waktu itu Pak Prabowo menilai kabinetnya adalah 6, maka jelang 1 tahun kabinetnya ini sangat wajar kalau beliau kemudian melakukan perombakan-perombakan. Apalagi memang ada beberapa situasi yang memang sepertinya secara politik mendukung dia untuk melakukan pembenahan-pembenahan atau reshuffle. Oke, mungkin berbicara sedikit mengenai Menteri Keuangan. Jadi kan tadi udah dianggapnya 6, berarti kurang bagus gitu ya, kurang maksimal. Angkanya itu kurang memuaskan. Sehingga harus diganti. Apalagi kejadian kemarin ya, ada demo besar-besaran di berbagai daerah, itu juga tambah memaksa untuk tambah darurat gitu, harus diganti untuk setidaknya memperbaiki keadaan sekarang. Gitu ya, itu harapannya. Tapi nggak tahu apakah setelah diganti jadi lebih baik atau malah makin buruk ya. Kita tunggu aja nih bagaimana kelanjutan ininya menteri ini ngeluarin kebijakan apa gitu ya untuk mengatasi masalah Indonesia ini sekarang. Bang Hensa, ketika Bang Hensa tadi mengatakan sebenarnya kode-kode itu sudah terlihat antara Pak Prabowo dengan Pak Purbaya sendiri. Tapi bagaimana menilai isu Sri Mulyani ini memang digantikan, ataukah memang menurut keterawangan dari Bang Hensa begitu ya? Ini adakah kepentingan politik, karena kita melihat sepertinya dari Sri Mulyani sempat diisukan juga memang mundur sebelumnya. Ya, kepentingan politik pasti ada, karena kan ini jabatan politik juga kita ya. Jadi kalau menurut saya sih memang ini sudah menjadi kebutuhan Pak Prabowo juga untuk melakukan pergantian Kementerian Keuangan. Terlepas itu memang ada isu mundur dari Bu Sri Mulyani sendiri. Tapi Pak Prabowo menurut saya sudah sangat bijak ya. Bayangkan bila di dekat-dekat tanggal 28 Agustus itu, awal-awal September, tiba-tiba Pak Prabowo mengganti Menteri Keuangan karena ada atau sebagai respon atas kejadian 28-29 Agustus, itu pasti akan terjadi distribusi pesan yang kacau gitu di pasar atau di ekonomi Indonesia. Tapi dengan dia mengambil beberapa waktu untuk lay down, untuk calm down dulu, untuk mendinginkan situasi, kemudian baru melakukan reshuffle, menurut saya ini sebuah langkah strategis yang patut dipuji gitu ya. Jadi artinya beliau sempat memikirkan hal-hal yang bisa lebih mendinginkan situasi dan lebih mendapatkan manfaat yang lebih banyak terhadap pergantian ini. Dan Purbaya juga punya gitu. Jadi ya kemarin gara-gara kacau banget ya. Jadi dari masyarakatnya kacau, kalau misalnya pemerintahnya itu ada pergantian, itu makin kacau lagi. Ya makin berantakan. Maka dari itu kayak keputusan dari Bapak Prabowo itu udah tepat. Maksudnya setelah ada cool down, udah ada penenangan ya, masyarakat sudah mulai ditenangkan, sudah mulai nggak rusuh lagi. Ya setelah itu baru tuh mulai diganti nih. Apakah ada salah dengan dari kepalanya gitu, dari menterinya? Makanya itu kayaknya ini udah lebih baik daripada saat lagi panas-panasnya diganti menterinya. Itu kan bakal menimbulkan tadi misinformasi, gonjang-ganjing, dan tadi kecurigaan apakah ada masalah gitu kan di pemerintahannya. Ya, jadi itu mungkin keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan tadi saat kacau-kacaunya diganti gitu. Nah, itu ya. Jadi keputusannya mungkin lebih baik daripada tidak diganti sama sekali. Gara-gara tadi kan masih dianggapnya buruk, masih angka 6. Itu diharapkan ya nanti setelah diganti angkanya itu di atas 6 gitu kan. yang cukup baik ya di perekonomian Indonesia di dalam hal keuangan, baik itu beliau sebagai kepala LPS atau tugas-tugas lainnya. Memang namanya belum sekinclong Profesor Bambang Brojonegoro atau misalnya Khatib Basri atau Sri Mulyani, tapi beliau bukan orang baru dalam sistem keuangan di Indonesia dan Udah dunia punya finansial di Indonesia. pengalaman berarti ya. Baik, Bang Henry Satrio, pengamat politik, terima kasih atas analisanya. Sekali lagi kita akan tunggu bagaimana dari nama-nama yang sudah di-reshuffle dan juga menggantikan menteri yang sebelumnya ini bisa bekerja dengan baik dan tentunya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih, Bang Henry sudah bergabung bersama kami. Ya itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Ya harapannya sih setelah ada pergantian atau reshuffle dari menteri ini, itu kinerjanya makin meningkat sehingga Indonesia itu keadaan makin baik dan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu dari kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh menteri baru ini ya, yang diganti gitu. Ya khususnya dari yang keuangan tuh ya, masalah ekonomi. Karena ekonomi Indonesia itu emang lagi lesu-lesunya sekarang ya. Masalah bahan pangan tinggi, gajinya rendah, terus kemiskinan bukannya turun tapi makin meningkat gitu ya. Apalagi yang middle class itu yang bukannya naik dia ke atas makin makmur, tapi malah turun ke bawah makin miskin gara-gara ya tadi kebutuhannya makin membebani kehidupan mereka, gaji nggak cukup dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan kesejahteraan tuh malah tidak tercapai sekarang ya. Itulah yang ingin diprotes sama masyarakat sekarang. Semoga harapannya ke depan setelah ada pergantian ini itu makin positif dan Indonesia bisa keluar dari masa-masa sulit sekarang. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik ya dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Insya Allah.